Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menemui Sudrajat, penjual es gabus yang viral beberapa hari ini. Namun dalam beberapa kali pertemuan, Sudrajat kerap memberikan jawaban berubah-ubah hingga membuat Deddy menegurnya untuk tidak boleh berbohong. Dari dulu ngontrak? Enggak, Pak. Apa? Rumah sendiri. Sekarang rumah sendiri? Rumah sendiri, karena sekarang dapat bantuan Rutilahu. Sebelum kejadian udah dapat Rutilahu, Bang. Oh, Babe bilangnya ngontrak, bohong sih. Kenapa sih Babe bohong terus? Minta maaf. Bukan urusan minta maaf, Babe nggak boleh. Inilah pertemuan Deddy Mulyadi dengan Sudrajat, penjual es gabus. Dalam pertemuan ini diketahui ada pernyataan Sudrajat yang kerap berubah-ubah, termasuk mengenai status rumah tempat tinggalnya. Sebelumnya Sudrajat mengaku mengontrak, padahal informasi RT RW setempat Sudrajat memiliki rumah sendiri warisan keluarga. Babe ngebohong. Dari dulu ngontrak? Enggak, Pak. Apa? Rumah sendiri. Sekarang rumah sendiri? Rumah sendiri, karena sekarang dapat bantuan Rutilahu. Sebelum kejadian udah dapat Rutilahu, Bang. Oh, Babe bilangnya ngontrak, bohong sih. Kenapa sih Babe bohong terus? Minta maaf. Bukan urusan minta maaf, Babe nggak boleh bohong. Iya. Jadi Babe itu rumah sendiri? Rumah sendiri, Pak. Tapi hancur rumahnya. Ya, terserah. Ntar dulu. Urusan hancur, gak hancur, ntar dulu. Iya. Rumah sendiri, tanahnya tanah sendiri. Tanah sendiri, Pak. Dan dulu si Babe tanah sendiri dari mana? Dari bapaknya, Dari orang Jombang, Pak. dari orang tuanya. Jombang. Berarti dikasih tanah. Rumah, Pak. Rumah. Dibeliin rumah dari orang tuanya. Oh. Babe ngebohong sama saya. Minta maaf. Ngebohong. Dia bilang ke saya dikasih warisan cuma 200.000. Rumah, Pak. Padahal dikasih rumah. Tahun 2007 tuh babenya beliin rumah situ. Iya. Berapa harga zaman itu? Zaman itu kurang lebih bangsa 40 juta. Sebentar dulu. kurang lebih bangsa 35-40, Pak. 40 jutaan. Babe kembali bilang, ya kan? Iya. Ya kan, hanya kebagian 200.000. Rumahnya dijual 40 juta. Yang di Jakarta. Iya. Dia kasih 200.000 doang. Nah, itu dibeliin rumah. Saya digebuk ke orang tua saya. Babe Itu dong. nggak boleh. Nggak boleh. Nggak, maksud saya, Babe nggak boleh bohong. Iya, minta maaf. Tapi bohong lagi. Nggak apa-apa, sama saya mah nggak ada masalah. Iya, Tapi Babe berdosa sama orang tuanya. Orang tuanya udah ngasih rumah, Iya. tapi sama Babe bilangnya nggak dikasih, cuma dikasih 200. Habis itu orang tuanya beli rumah di Bogor, dijual sama saudaranya, Babe nggak dikasih gitu. Informasinya kami hadirkan saja, tetaplah di Sindosuri. Penyesalan kami. Awalnya saya begitu, sampai jual motor. Mereka cukup aktif merekrut lebih banyak orang-orang Indonesia. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Pada umumnya mereka nggak tahu tenaga mereka digunakan. Membahas setiap cerita dari Kembali di Sindosuri pemirsa, sudah berjalan seminggu pencarian korban longsor Bandung Barat. 14 personel akan ditambahkan untuk mempercepat proses evakuasi hingga siang tadi. Ini 55 jenazah berhasil dievakuasi. Memasuki hari ke-7 pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, tim SAR gabungan mulai pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Dengan bantuan eskavator, dapat memudahkan proses pencarian korban. Sekitar 17 eskavator sudah diturunkan. Berbanding dengan hari kemarin, pagi ini cuaca cerah sehingga diharapkan dapat menambah jumlah kantong jenazah. 55 kantong jenazah berhasil dievakuasi dan 41 telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Barat. Sepekan sudah atau setengah dari masa tanggap darurat bencana longsor Cisarua telah berjalan. Bagaimana situasi terkini bencana longsor di Cisarua saat ini? Kami sudah terhubung dengan rekan Naura Safikoh dan juru kamera Tri Julianti. Ya, Naura, bagaimanakah informasi terkini di sana? Apakah proses pencarian korban masih terus dilakukan sampai dengan saat ini? Atau sampai kapan rencananya akan berlangsung?
Ya, baik, selamat sore Anita dan juga pemirsa. Hingga di sore hari ini untuk pencarian korban bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, maksud kami, saat ini sudah diselesaikan karena memang biasanya di hari-hari sebelumnya di pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk pencarian korban ini sudah diselesaikan. Kemudian untuk tim SAR gabungan sudah diperbolehkan untuk kembali ke poskonya masing-masing. Dan ini merupakan salah satu zona ataupun sektor A1 yang dimana di sini juga tadi sempat ada beberapa kantung jenazah tambahan. Tadi kami sempat melihat ada proses evakuasi yang baru saja tadi beberapa menit yang lalu dilaksanakan. Ada satu kantung jenazah ditemukan di zona A1 ini. Dan untuk mempermudah tim personel gabungan untuk eskavator juga sudah ditambahkan sebanyak 2 buah eskavator di beberapa zona. Dan pastinya ini juga memudahkan untuk para tim SAR gabungan mencari korban yang sekiranya masih tertimbun di dalam tanah. Dan kalau misalnya kita total dari hari pertama hingga di hari ke-7 ini sudah ada 55 kantung jenazah yang berhasil dievakuasi. Dan di hari ini dari tim SAR gabungan sudah berhasil menambahkan kantung jenazah, yaitu total ada 4 kantung jenazah, sehingga kalau misalnya di total sekarang ada 59 kantung jenazah, Anita dan juga pemirsa. Dan di antaranya 41 ini sudah dinyatakan meninggal dan juga berhasil diidentifikasi. Dan sesuai dengan target operasi SAR di hari ini, tadi pada pagi hari saat briefing sempat dikatakan bahwa memang target adalah bisa mendapatkan 25 korban ataupun jiwa hilang di hari ini, karena mengingat ini sudah memasuki di hari ke-7 ataupun juga sudah sepekan sejak pencarian di hari pertama. Tadi kami sempat berkunjung juga ke zona ataupun juga sektor yang lainnya, yaitu ada A2 dan juga A3 yang lokasinya ini sekiranya 1 km dari zona A1 tempat kami melaporkan. Namun sayang sekali karena sinyal tidak mendukung di sana, jadi kami tidak bisa melaporkan secara langsung kepada Anita dan juga pemirsa di zona A2 dan A3. Namun kalau misalnya bisa digambarkan untuk kondisi di zona A2 dan juga A3 ini memang sama persis bisa dikatakan dengan zona A1. Banyak sekali tim SAR gabungan yang sudah turun, beberapa personil yang sudah bersiap. Kemudian juga tadi kami melihat ada beberapa kantung jenazah yang berhasil dievakuasi. Bahkan juga jadi di A2 kami melihat ada bangkai hewan ternak milik warga yang juga ada di sana. Dan kami juga berkesempatan melihat tadi salah satu rumah yang ada di zona A2 itu merupakan salah satu rumah atau bangunan pertama yang terhantam longsor, karena jaraknya yang dekat sekali dengan mahkota longsor yang ada di atas sana. Yang kalau misalnya di A1 ini berarti puluhan kilo dari sini ke mahkota longsor. Dan di hari ini kami juga masih menunggu pastinya preskon ataupun update harian dari tim Basarnas untuk laporan berapa kantung jenazah yang sudah berhasil didapatkan. Kemudian juga apakah dari tim DVI Polda Jawa Barat kembali berhasil mengidentifikasi dari kantung jenazah tersebut. Sementara itu, Anita. Baik, Naura. Untuk saat ini apakah bantuan korban bencana yang sudah ada di sana itu tepat untuk para pengungsi? Ya, Anita, terkait dengan bantuan yang sudah masuk ke pengungsi, ini memang sudah diterima di logistik yang berada di Balai Desa Pasir Langu yang merupakan posko pengungsian utama, di mana tadi kami melihat untuk bantuan ini memang ada 3 gudang logistik yang berbeda di aula tersebut ataupun di Balai Desa tersebut, dan sudah penuh dengan bantuan-bantuan seperti tadi ada beberapa bahan sembako seperti beras, minyak, kemudian juga ada logistik lainnya seperti kasur, spray, selimut, dan ini sudah sangat mencukupi bagi pengungsi yang ada di sana. Namun memang tadi ada beberapa pengungsi yang mencoba menyampaikan beberapa hal yang masih mereka butuhkan seperti pakaian dalam, kemudian juga pampers yang memang mayoritas untuk pengungsi ini banyak sekali dari bayi dan juga balita. Bahkan tepat di sebelah kanan dari Balai Desa ataupun posko pengungsian tersebut ada dapur umum dari Kemensos yang juga menyediakan 24 jam makanan dari pagi, siang, dan juga malam yang dikerjakan oleh relawan, dan juga ini pastinya mencukupi gizi baik dari pengungsi dan juga relawan. Anita. Baik, berarti sudah bisa dipastikan bahwa kondisi di sana sudah sesuai dengan tepat sasaran begitu ya, Naura ya. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Naura. Jaga kesehatan, salam sehat selalu untuk Anda.